Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatuka wa marifatuka wa atini ma'aka abada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahi qaribu minallahi ta'ala qaribum minan nas qaribu minan jannah wa ba'idun minan nar. Ashabal fadilah wa karamah alisilsilah tariqah qadian samadiyah ahad syalaya wabil khusus murabina wa mursyidina bihadal zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia, yang saya hormati al-mukarramun, para wakil talqin yang istiqomah membersamai MOS Kiai Haji Nur Fahim FN, sangat luar biasa appreciate untuk Kiai, juga para Kiai ajengan yang lain, asatijah ada hadir di sini, Buya Tata dan lain-lain, para petugas manakib yang baru saja melaksanakan tugas, para penggagas dan organizer manakib, ada Umi Sahid, Teh Susi, ada Teh Ira, Ibu Wahyuni di Inggris, ada Bu Kartini belum kelihatan tampaknya, Bu Kartini di belum lihat, saya lihat belum hadir Bu Kartini di Texas, dan seluruh ikhwan ahwat sekaligus sebagai pemangku manakib di dalam MOS ini. Ya, kita semua adalah pemangku manakib. Alhamdulillah kita bisa istiqomah luar biasa ini di bawah lead, di bawah pimpinan itu Umi Sahid, Teh Susi, bahwa ini luar biasa. Juga Pak Taufik Muda nih juga di England. Oh, Bu Taufik Muda di England. Bu Wahyuni yang di England ya, yang di England. Yang Bu Kartini itu ada di Texas, Amerika. Terima kasih. Alhamdulillah, dan mohon maaf tadi saya agak terburu-buru ini karena tadi sedianya mau di jalan agak macet, tapi lowbat. Alhamdulillah nyampe di rumah ini belum, sehingga terkejar lah, bisa ngecas sambil ngecas gitu. Alhamdulillah. Iwan ahwat sekalian, ini mumpung masih di bulan Rajab ya, di bulan Rajab ya, di bulan Rajab ada beberapa peristiwa di bulan Rajab itu ya. Pertama, kita pahami bersama Rajab ini banyak sekali peristiwanya, yaitu ada peristiwa Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Juga pertama kali kita diperintah untuk melaksanakan amaliyah sholat. Tapi selain itu juga ada peristiwa yang lain yang sebetulnya terkait dengan kedermawanan. Nah, kedermawanan. Nah, di dalam bulan Rajab itu kan kalau kita mencoba lihat kitab Tabaruk Fadilus Suhur, kitab Tabaruk Fadilus Suhur adalah kitab manqobahnya Pangersa Abah Aos ya. Pangersa Abah Aos pernah menyampaikan bahwa Tabaruk Fadilus Suhur itu adalah manqobah Pangersa Abah Aos, sedangkan Miftahus Sudur itu salah satu manqobah dari Pangersa Abah Anom, dan
tanbih itu adalah salah satu manqobah dari Pangresa Abbas Puh. Jadi, nah ini jadi supaya kita pahami. Nah dalam kitab Wadul Zuhur, Pangresa Abbas mengartikan 3 huruf, yaitu ada ro, jim, dan ba. Masing-masing ro-nya dimaknai dengan ridwan, keridoan, dan kemudian jimnya al-jud, dan ba-nya adalah baro'ah, baro'ah, kebebasan. Nah kita coba sedikit terkait dengan yang jim ya, al-jud. Nah di dalam bulan Rajab ini, sebelum apa itu jud itu tentang murah hati, ya, kedermawanan, memang beberapa alim ulama menyampaikan bahwa tidak ada bedanya antara jud dan saho. Nah, tapi ada juga pengesabah membedakan antara saho, jud, dan isar. Jadi nanti kedermawan itu ada 3 tingkatannya. Ada tingkatannya, yang pertama adalah sahibul saho, orang-orang yang punya jiwa dermawan. Kemudian meningkat. Yang kedua adalah sahibul jud, yaitu orang-orang yang punya bahasa Indonesia sih dianggap murah hati, ya udah meningkatlah makom kedua dari kedermawanan. Dan yang ketiga adalah sahibul isar, yaitu orang yang punya makom ketiga dalam kedermawanan. Nah di dalam peristiwa bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang diberikan contoh orang yang sahabat Rasul yang isar. Nah, isar itu di bulan Rajab tahun 9 Hijriah, itu Rasulullah mimpin perang terakhir, ya, perang terakhir, yaitu perang Tabuk. Nah, saya kira Buya Masta lebih paham, ya. Perang Tabuk itu perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu perang dalam rangka melawan kerajaan Romawi, ya, kerajaan Romawi. Nah, dalam perang Tabuk itu sebetulnya suatu ya keterpaksaan, pengertian keterpaksaan ini karena tidak boleh tidak. Nah, ini saya mengidentikan bahwa perang Tabuk waktu itu terjadi sebetulnya setelah terjadinya Fathul Mekah. Kalau kita baca dalam tarikh Islam, ya, Fathul Mekah itu adalah pernyataan kemenangan umat Islam di bawah panji-panji Islam untuk menaklukkan kafir Quraisy. Nah, berita tentang Fathul Mekah ini kemudian banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian bergabung dengan pasukan Muslim, dan ini kemudian terdengar oleh kerajaan Romawi, ya, Romawi. Nah, sehingga ada desas-desus. Nah, kemudian ada informasi bahwa Raja Romawi sudah menyiapkan 40.000 pasukan untuk menyerang Muslim yang berkedudukan di Madinah. Nah, terkait dengan ini, maka Rasul tidak diam, berbagai strategi dilakukan, dan dia juga menggalang pasukan, termasuk menggalang pendanaan. Nah, ini kan kondisi dalam pendanaan. Ini yang agak perlu dipahami. Nah, sehingga kemudian Rasulullah membangun 30.000 pasukan, cuma aspek pendanaannya terbatas, sehingga Rasul kemudian menghimbau untuk sahabat-sahabat untuk mengumpulkan dana. Alhasil ada yang menjadi sohibul isar dalam peristiwa ini. Siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam persiapan untuk perang Tabuk ini, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua harta kekayaannya yang ada di rumah, termasuk ya kaleng-kaleng kosong lah dibawa semua. Sampai Rasul bertanya pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa yang kau tinggalkan di rumahmu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Di rumah aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Luar biasa. Ya, sohibul isar. Nah, kedermawanan. Nah, sekarang sebetulnya buat kita semua diuji ini, Abi Tata, ya. Semua ikhwan akhwat akan diuji tentang sejauh mana jiwa semangat al-jud kita, sohibul jud kita. Apakah kita tumbuh sohibul judnya? Kalau saya, kenapa saya ngomong ini mungkin bisa saja keliru, tapi saya merasa ada waridat gitu, ya, bahwa
Pangersa Abaos itu juga ada suatu ya momen menjadi patulnya. Jadi kemerdekaan, kalau dulu kemenangan atas Mekah ini ya, pembukaan Mekah, sekarang ada patul apa namanya, Kemursidan 38 lah gitu. Kalau tadinya saya mau jumpa patul Godebag, patul Kemursidan 38, di mana selama ini banyak yang meragukan dan sebagainya misalnya, tapi kemudian di mana kapan mulai patul 38? Patul 38 waktu Pangersa Abah meminta dan membuat maklumat semua ikhwan ahwat untuk potong rambut. Nah, itu kan potong rambut itu salah satu bentuk syukur, nah, untuk potong rambut. Nah, patul Mekah. Nah, patul 38 setelah itu kemudian Pangersa Abah ya, beda ya perang zaman dulu sama perang zaman sekarang kan. Untuk membuktikan tentang kemursidan 38 sudah banyak yang dilakukan. Sekarang mau menghadapi perangnya itu, perang Tabuknya ini, mudah-mudahan kemenangan ini insya Allah adalah kita memadakan manakib di GBK. Tanggal 3 September itu tanggalnya ya, anggaplah gitu. Nah, di dalam hal ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Panitia kayak kita Abitata itu udah mengkalkulasi kalau nggak salah hampir 3 miliar. 3 miliar itu untuk. Nah, sekarang mau diuji. Nah, siapa yang mau jadi di mana itu tentang apa namanya kedermawanan. Ini sama. Siapa yang menjadi contoh Abu Bakarnya? Abu Bakar di dalam apa namanya ya, ya perangnya dulu perang melawan Romawi, sekarang perang melawan orang-orang yang meragukan tentang kemursidan 38 kira-kira, kalau saya ilustrasikan ke sana. Nah, sekarang dibuka untuk menunjukkan, silahkan, bahwa siapa tahu ada yang mencontoh Abu Bakar gitu ya, untuk dalam rangka mensukseskan manakib GBK 3 September. Karena ini adalah manakib yang akbar, tidak hanya manakib, bahkan syiar Islam yang pertama kali barangkali insya Allah akan dilakukan di GBK. Selama ini belum pernah ada pengajian taklim apapun itu yang dilakukan di GBK. Yang nanti insya Allah kurang lebih itu menampung sekitar 100.000 jamaah lebih. Gitu ya, insya Allah. Nah, siapa tahu misalnya ada misalnya apa namanya Ibu Wahyuni. Nah, misalnya Ibu Wahyuni mau, ya tidak harus semua harta kekayaan kayak Abu Bakar. Ya kita masuk Sohibul Jud juga gak apa-apa ya. Nah, ini kan sudah dibahas soalnya kalau tentang Sohibul Isar, Sohibul Jud, Sohibul Saho gitu kan. Sohibul Saho. Ya, Sohibul Jud, Isar itu tadi dia memberikan, menginfakkan semua harta yang dimilikinya tanpa menyisakan untuk dirinya. Yang disontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Demi kesuksesan pemenangan perang Tabuk. Waktu itu perang Tabuk, perang tapi tanpa fisik, tapi akhirnya alhamdulillah kaum muslimin kan menang gitu. Bahkan nah, harapannya juga demikian. Nah, siapa yang menjadi Sohibul Jud? Sohibul Jud itu adalah orang yang mendermawakan apa namanya? Mendermakan kekayaannya, kepemilikannya itu separuhnya lebih besar yang diberikan kepada orang lain, untuk manfaat orang lain, dan menyisakan sedikit untuk dirinya. Itu Sohibul Jud. Jadi misalnya gampangnya kalau kita misalnya Bu, ada yang punya uang misalnya 1 miliar, nggak usah 1 miliar lah misalnya, punya uang 200 juta, nah semuanya tabungan 200 juta diserahkan semua untuk kesuksesan acara manakib di GBK, maka itu termasuk Sohibul Isar. Nah, tapi kalau dari 200 juta itu, dia sisakan 50 juta untuk dirinya, dan 150 juta itu diserahkan ke panitia untuk demi kesuksesan manakib di GBK, itu adalah Sohibul Jud. Ya. Nah, sedangkan kalau dari 200 juta, dia sisihkan misalnya 150 juta untuk dirinya, 50 juta diberikan ke panitia, itu termasuk Sohibul Saho. Semuanya tentunya ini adalah dermawan. Tapi itulah yang perlu tingkatkan kita kedermawanan. Nah, sekarang tinggal siapa yang mau misalnya ngambil Sohibul Saho, Sohibul Jud, Sohibul Isar, saya kira itu. Ini ada peluang.
peluang. Dan untuk dipahami bahwa janganlah berkecil hati, bahwa sesungguhnya tadi yang saya katakan hadis, Nabi menyatakan bahwa asyaho atau aljud itu adalah qoribu qoribu minallah. Jadi dekat terhadap Allah. Orang-orang yang berdermawan itu dekat terhadap Allah. Juga orang-orang dermawan, jadi orang-orang aljud itu adalah dekat dengan sesama manusia, disenangi oleh manusia. Nah, jadi qoribu minan nas, juga dekat dengan surga. Qoribu mina jannah, dan jauh dari api neraka. Nah, itu kata Nabi. Bahkan pentingnya bahwa dengan apa istilahnya, aljud, asyaho maupun al-isar, atau tingkatannya asyaho, aljud, dan aisar, para sahabat menuliskan di dalam kitab Ad-Dusyur itu adalah maknanya ada sodakoh. Sodakoh dengan harta yang dimiliki. Jangan takut ibu bapak, misalnya Iwan Ahwat, bahwa sodakoh itulah yang kadang-kadang bisa merubah nasib. Oh, semua adalah sunnah takdir Allah. Karena yang punya takdir Allah, yang merubah takdir juga Allah. Wasilahnya adalah perlunya untuk sodakoh. Sodakoh, Pangersa Abah menyampaikan, bisa merubah takdir seseorang. Yang merubahnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah, ya, ada kisah. Sebetulnya kaitannya ada kisah dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa ada seorang petani mengeluh dan mengadukan permasalahan bahwa kebunnya sering dicuri kayu bakarnya oleh seorang pencuri. Nah, dan dia mengadukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kebunku sering dicuri kayunya oleh pencuri kayu bakar. Nah, kata Nabi Musa, ya sudah, nanti besok dia akan mati, kata Nabi Musa. Singkatnya begitulah ceritanya. Nah, pada suatu saat, kebetulan seorang pencurinya adalah ibu-ibu perempuan. Seorang perempuan ini kemudian karena dia juga tetangga, jika dia sebetulnya si petani juga tahu pencurinya seorang ibu itu, cuma dia mengadukan kepada Nabi Musa, katanya Musa, orang yang mencuri kayu besok akan mati, gitu kan. Dan kemudian besok paginya si perempuan pencuri kayu bakar itu kemudian dia siap-siap berangkat ke kebun untuk mencuri kayu bakar. Nah, tetapi waktu dia keluar dan dia sedang makan sepotong roti sambil jalan, ada orang minta. Lalu sepotong roti itu dia bagi dua, sepotongnya dia berikan pada yang minta-minta, dan dia terus jalan mencuri kayu bakar. Dan kemudian dia ambil kayu bakar itu dan dibawa pulang. Nah, melihat kondisi seperti itu, si pemilik kebun tadi kemudian dia datang mengadukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di mana kata ucapanmu, kebenaran ucapanmu bahwa orang yang mencuri kayu bakar akan mati hari ini? Kenapa emang, kata Nabi Musa? Dia sekarang masih hidup. Siapa pencurinya? Ada seorang ibu. Baik, itu panggil dia ke sini. Singkat cerita, si ibu pencuri kayu bakar itu datang, diajak ke depan Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa juga bertanya, wahai seorang pencuri kayu, kebaikan apa yang telah kau lakukan hari ini? Si ibu pencuri kayu bakar itu di hadapan Nabi Musa tentunya dia tidak bisa menjawab, ya. Dia tidak ingat apa yang dia lakukan. Saya tidak pernah membuat kebaikan apapun pagi ini. Coba engkau ingat-ingat lagi, kata Nabi Musa. Pelan-pelan, ingatlah apa yang telah kau lakukan tadi pagi sebelum kau berangkat ke kebun untuk cari kayu bakar. Nah, kemudian secara perlahan si ibu itu teringat bahwa dia pagi hari itu memberikan sedekah sepotong roti. Sepotong roti dari satu roti, berarti dia aljud. Kalau mau aljud, dia memberikan sebagiannya, separohnya. Nah, aljud dari yang dia miliki kepada orang lain. Nah, jadi kebaikan itu. Baik, coba lihat itu apa dalam ikatan kayu bakarmu. Dan ternyata dalam ikatan kayu bakar itu ada seekor ular. Nah, seekor ular yang dalam ikatan itu, dan ular itu tidak jadi mematok kepalanya si ibu pencuri bakar tadi. Itulah, jadi karena berkahnya, karena sodakoh, karena jiwa aljud, sahibul jud tadi menyebabkan dia selamat dari
patokan ular yang harusnya terjadi pada hari itu. Nah, untuk itu saya kira ini hanya saya menggugah saja ini. Menggugah karena panitia sekarang lagi banyak mendata, dan silakan nanti mungkin Teh Susi barangkali mau ngambil bagian berapa. Ya, mungkin ya, jadi kalau bisa ya jangan asaho mah nanti hanya 100.000, 200.000, yang dibutuhkan ya kira-kira siapa yang bisa 12 juta, bisa kalau bisa gitu. Nah mungkin ya, itu jadi aljud, nah kalau bisa aljud, ya kalau enggak asaho lah gitu. Asaho dari 200 juta misalnya 50 jutanya, dari syukur-syukur dari 200 juta bisa 100 jutanya gitu ya gitu. Syukur-syukur kalau kayak tadi dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, semua demi kemenangan perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah SAW waktu itu dalam rangka kejayaan agama Islam. Nah sekarang pun bagaimana kita membantu guru agung kita Pangarsa Abah dalam rangka memerangi ketidakyakinan orang-orang tentang lanjutan kemursidan 38. Nah, insya Allah dengan manakib di GBK ini menjadi suatu kemenangan buat kita, dan ini bagaimana tinggal kita menggugah kontribusi kita, keterlibatan kita, partisipasi kita demi kesuksesan dalam manakib di GBK tanggal 3 September diwujudkan dengan partisipasi kita dalam bentuk kedermawanan yang kita lakukan, sebagaimana Pangarsa Abah mengartikan huruf jim dalam bulan Rajab adalah al-jud. Dan tadi Abu Bakar As-Siddiq juga memberikan semua hartanya untuk perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab. Alhamdulillah. Saya kira itu semoga bermanfaat, dan dengan memohon pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karomah Pangarsa Abah Aos dan istiqomah Pangarsa Abah Aos, kita diberikan kekuatan untuk istiqomah, mampu mengamalkan, melaksanakan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Khoriyah Naqsabandiyah Mahajudilaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.